Dan berikutnya kita beralih ke informasi energi. Proses transisi blok Rokan ternyata belum berlangsung dengan mulus. Hal yang menjadi sorotan adalah terkait aspek sektor kelistrikan. Pasalnya PT PLN Persero menilai nilai aset yang ditawarkan di blok Rokan ini tidaklah wajar. Manajemen PLN menyatakan keberatan dengan tender dalam pengalihan aset pembangkit listrik yang ada di blok Rokan. Sebab nilai aset yang ditawarkan mencapai lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Besaran penawaran tersebut diketahui PLN jauh dari nilai beli 20 tahun yang lalu, yakni sebesar 190 juta atau setara dengan 2,66 triliun rupiah. Selain besaran nilai yang dinilai tidak sesuai, PLN pun menilai proses tender tidak berlangsung dengan adil, serta ada indikasi ada hal yang ditutup-tutupi dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Anda menyaksikan segmen khusus Energy Corner CNBC Indonesia. Kita akan bahas headline utama kita. Ini terkait lelang listrik di blok Rokan. Saat ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dari PT PLN Persero. Pak Bob, terima kasih waktunya kembali untuk Energy Corner CNBC. Kabar sehat Pak Bob? Terima kasih Edwin, senang berada di sini kembali. Baik, ini kita bahas headline utama yang diangkat oleh kawan-kawan.com kita juga Pak mengenai tender listrik blok Rokan. Ini ada angka 4,2 triliun rupiah yang disebut dan PLN dari sisi standpoint PLN menganggap ini tidak wajar. Pertama Pak, by definition apa yang perlu kita pahami mengenai sudut pandang PLN menganggap ini tidak wajar angkanya? Pertama itu tentu saja bahwa PLN dengan Pertamina dalam hal ini Pertamina Hulu Rokan telah menandatangani suatu perjanjian jual beli tenaga listrik dan uangnya, dan itu untuk jangka pendek transisinya, kemudian jangka panjang. Mengapa kita bagi menjadi dua? Tentu saja karena pertama itu kan untuk menyambung kepada sistem Sumatera membutuhkan waktu untuk membangun itu, jadi membutuhkan waktu 3 tahun. Nah sekarang pada saat ini kita menggunakan aset-aset yang ada, dalam hal ini aset yang existing yang bisa transfer. Karena kan produksi daripada minyak blok Rokan ini nggak boleh berhenti, itu tanggung jawab kita bersama. Dan untuk mendukung itu tentu saja kelistrikannya harus sumber juga. Nah dalam salah satu di situ ada yang dinamakan MCTN yang mengelola daripada non-Zurich cogeneration-nya. MCTN ini adalah suatu perusahaan yang dibangun atau dimiliki ada 90% oleh CSL. CSL itu adalah berdasarkan tentu saja afiliasi dengan Chevron International. Nah ini adalah yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua adalah aset ini kan dibangun sekitaran 20 tahun yang lalu, ada 20 tahun lebih. Dan nilainya kan tidak sebesar apa yang sudah saya sampaikan itu ya, menurut analisis kita dengan 300 megawatt itu sekitar 190 juta US dollar. Nah kalau kita berbicara masalah 20 tahun dan dilaksanakan walaupun ada pemeliharaan dan sebagainya, kalau ada penyusutan, wilayah wajar itu yang penyusutannya itulah kewajaran yang harus kita hitung kan itu. Nah sekarang diperkirakan karena pertama mereka memandang ini kan kita punya kontrak panjang, kontraknya kan berakhir tanggal 8 Agustus, apa yang panjangnya? Yang panjangnya kan tahun PLN sekarang sudah memiliki kalau untuk bisnis ke depannya. Jadi yang seharusnya adalah berbicara tentang bisnis ke bisnisnya, bagaimana real aset itu setelah dikalkulasi dengan opportunity untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, nah itulah aset yang kira-kira yang harus kita beli. Baik, sebagai pengingat bagi kita semua sekali lagi, Pak Bob Saril bisa diulang sebenarnya apa yang perlu kita pahami dari kacamata PLN mengenai proyek transisi blok Rokan, khususnya untuk sektor listrik sendiri dari sisi PLN Pak. Mungkin waktu itu juga sempat dipertimbangkan banyak dan matang-matang mengenai nilai keekonomian, kemudian promising return-nya akan seperti apa, prospek dan sebagainya. Mengapa ini proyek juga sangat penting untuk dipahami bersama? Ya, sangat penting karena kalau non-Zurich cogeneration ini adalah membangkitkan listrik dan uap. Listrik itu yang digunakan untuk operasional dalam kita untuk memompa minyak dari dalam bumi dan untuk alatan-alatan lainnya. Yang kedua uapnya kan karena jenis daripada minyaknya kan sangat kental ya, hampir memiliki wedge yang banyak itu, kemudian harus disemprot dengan uap panas. Nah uap panas ini yang dihasilkan oleh cogeneration-nya. Jadi ini sangat penting. Kalau enggak itu nggak bisa memproduksi karena minyaknya nggak bisa diangkat ke atas. Yeah. Nah itu yang
bahwa ini not during cogeneration ini sangat penting sekali. Pada saat ini karena proses transisinya harus berjalan mulus kan, kita harus menggunakan fasiliti yang ada sambil kita membangun yang baru gitu kan. Karena ini kan sudah lama, atau kan kita koneksikan dalam suatu sistem yang lebih efisien yaitu sistem DPR Sumatera. Karena sistem Sumatera itu sudah terintegrasi. Nah inilah yang menjadi yang patut dipahaminya semua. Yang kedua adalah proyek ini adalah proyek memang pembangkit ini adalah dimiliki oleh 95% CSL. Dan CSL ini menagih untuk biaya daripada pengelolaan daripada uap dan gas, pengelolaan gasnya yang menghasilkan listrik dan air menghasilkan uap tadi, itu kan sudah dibayar oleh CPI. CPI ini dibayarnya dengan cost recovery dong. Iya. Betul nggak? Tapi cost recovery itu artinya apa? Dibiayai negara dalam sistem cost recovery regime yang bukan cost split. Ya. Flashback sekali lagi juga Pak Bob Saril, diperjelas lagi mengenai fase-fase dari awal hingga sekarang yang dilalui sehingga PLN bisa terlibat dalam tender ini agar kita bisa sama-sama mengetahui posisi dari PLN juga seberapa kuat sebenarnya dalam tender ini, mengapa dulu bisa terlibat dalam tender ini dan sebagainya. Ya, pertama-tama kita sudah berkomunikasi dengan Pertamina selaku pemenang pengelola lanjutan daripada Blok Rokan ini melalui PHR-nya Pertamina Blok Rokan. Kita sudah berkomunikasi sejak di awal tahun 2020 dan kita sudah berkomitmen bersama-sama bagaimana Blok Rokan ini dapat berproduksi dan bagaimana mengelolanya lebih baik lagi dan mengelolanya dengan lebih efisien yang menggunakan listrik dari PLN atau listrik pengelola yang sudah berpengalaman. PLN dalam hal ini kan sudah cukup berpengalaman di dalam pengelolaan listrikan karena kita mempunyai juga beberapa PLTGU yang ada. Nah, kemudian kita selalu berkomunikasi dan karena kita sudah melihat situasinya bahwa tentu saja kita membangun sistem itu harus dibagi menjadi dua. Jadi ada masa transisi namanya 3 tahun yang akan dimulai dari tanggal 9 Agustus tahun 2021 ini sampai 3 tahun ke depan. Setelah itu akan terkoneksi di dalam sistem yang sudah permanen yaitu sistem Sumatera. Nah, yang kedua, selain daripada itu, kita juga kan berkomunikasi juga dengan CSL-nya selaku pemilik. Melalui itu kita minta berkomunikasi karena kita sudah ditugaskan tadi oleh Pertamina bagaimana untuk mengelola itu kita proses. Karena Mas pada masa yang singkat ini nggak mungkin kita langsung membangun besar kan ya. Akan membutuhkan waktu. Kemudian membangun jaringan fixed pipe juga. Kita berkomunikasi bagaimana aset ini supaya mulus jalan. Nah, tiba-tiba setelah kita berkomunikasi itu, CSL langsung mengadakan tender gitu. Ini ditenderkan. Padahal kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah ditunjuk di laut Pertamina nih. Jadi ada mau itu oleh BOD-nya, oleh Dewan Komisarisnya bahwa kita ditunjuk dan oleh SKK Migas juga sudah diketahui kita sudah berkomunikasi juga. Tapi tetap dilangsungkan. Nah, ini kan adanya memberikan opportunity untuk memberi yang sebesar-besarnya. Tapi sekali lagi ini adalah milik bangsa Indonesia kan sebenarnya. Semuanya milik bangsa Indonesia untuk pengelolaannya. Jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa ini harus kembali kepada bumi pertiwi ini untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bangsa Indonesia. Dengan apa yang baru saja terjadi dan langsung menjadi hot news seperti ini, Pak Bob Saril, seberapa pelik kemudian situasinya dan seberapa kuat suara yang diberikan oleh PLN benar-benar bisa didengar agar solusi-solusi juga bisa dicapai bersama? Ini tidak terlalu pelik karena menurut saya kita sudah apa yang dinamakan sudah sepaham semua baik daripada SKK Migas, kemudian dari pemerintah melalui ISDM, kemudian juga dari Pertamina bahwa ini memang harus dikelola oleh dalam tanda kutip oleh PLN karena PLN mempunyai kemampuan untuk itu dan ini masa transisi harus smooth. Nah ini kita tinggal berkomunikasi saja dengan CSL-nya dan melalui CPI itu saja karena walau bagaimanapun juga CSL ini dimiliki oleh CPI ya. CPI dalam suatu Sektor Pasifik Internasional. Maka dalam satu afiliasi yang saling itu dan kita juga harus berkomunikasi dengan baik dan mencontohkan bahwa ini you've been long here, okay? You don't want to live with a bad name bad name with a bad reputation, karena reputation yang harus dipertahankan. Kan ini masalahnya begitu saja. You have already got a lot of things from this Rokan ya kan? Ya betul nggak ya kalau kita berbicara ini? Anda sudah banyak yang mendapatkan, kemudian diberikan kemudahan. Ayolah. The last days of this one, you still have, ya. Kita kan langsung proses bisnisnya jalan, but don't be over. Jangan kalau bahasa dalam tanda kutip, too greedy lah gitu. Greedy ya. Baik Pak Bob. Ya Pak Bob, banyak sekali poin menarik yang Anda sampaikan, sangat tegas juga tone dari Anda. Kita tahan terlebih dahulu Pak Bob Saril, kita lanjutkan dialog kita di Energy Corner. Lepas.
Masih di segmen khusus Energy Corner CNBC Indonesia dan saya masih tersambung langsung bersama dengan Bob Saril. Beliau adalah Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dari PT PLN Persero. Perumpamaan dari apa yang sudah Anda sampaikan tadi adalah analoginya PLN ditunjuk langsung oleh BOD-nya waktu itu. Kemudian tapi kenapa masih harus mengikuti tender dalam tanda petik lagi. Kemudian PLN juga sudah menunjukkan sikap memberikan penilaian bahwa tender listrik dari Blok Rokan ini dianggap tidak fair dan sangat mahal. What's next Pak? Dengan kekuatan dimiliki oleh PLN, apa kemudian langkah terdekat yang akan segera diambil? Dan langkah tadi juga apakah sudah dikomunikasikan ke pihak terkait bahwa PLN akan melakukan dan mengambil sikap ini atau itu? Ya, tentu saja kita melalui secara bisnis entity, bisnis to bisnisnya tetap mengikuti proses yang dimintakan oleh atau dijalankan oleh CSL. Tentu saja dengan mereka telah menunjuk JP Morgan sebagai sebagai konsultannya dan melakukan tender. Kita mengikuti itu proses yang ada. Nah, di samping itu tentu saja kita tetap komunikasi dengan CSL itu sendiri, kemudian dengan pihak JP Morgan, hal-hal yang menjadi concern kita. Di dalam suatu proses tender seharusnya adalah semua berkas-berkas itu adalah dibuka, kemudian diberitahukan kepada position masing-masing, bagaimana sehingga semua bidder itu understand atau mengerti, memahami kontekstual di dalam pelelangan ini. Nah, yang kedua, apakah kita berkomunikasi? Tentu saja kita melaporkan terus, baik kepada Pertamina, karena kita mengadakan rapat rutin, maupun SKK Migas, maupun pemerintah. Dan sudah kita laporkan terus-menerus update yang terjadi pada saat ini. Kita pada saat ini adalah memang dalam proses biddingnya adalah final offering kepada mereka, dan kemudian nanti dievaluasi mereka pada akhir April ini, dan sudah ada titikkan. Sekali lagi, ini adalah suatu proses bisnis yang tetap kita ikuti di PLN, karena PLN meyakini juga bahwa at the time mungkin CSL akan terbuka hatinya, tinggal bagaimana menyelesaikan ini. Yang paling penting adalah kan ini adalah long term kerjasama antara Chevron dengan Indonesia ini sangat panjang sekali kan gitu, dan sejak zaman tahun berapa gitu. Jadi ini juga yang harus menjadi perhatian kan. Istilahnya kalau bahasa saya ya in the last minute we think oke lah, kami udah banyak nih, udahlah Casey giving away pun bisa kan sebenarnya gitu. Ya. Pak Bob Saril, menjawab pertanyaan apakah PLN kemudian masih tetap berniat untuk ikut dalam tender lelang ini, probabilitasnya kemungkinannya seberapa besar Pak? Atau PLN masih akan tetap fighting till the last drop? Ya, kita akan fighting until the last draw. Jadi ini adalah suatu komitmen kita untuk mendukung. Komitmen ini bukan untuk PLN sendiri, Mas, tetapi bagaimana ini adalah Blok Rokan ini berproduksi terus-menerus dan dapat kita harapkan ini adalah yang bagian besar ya, lebih di atas 100 ribu barrel per hari, yang itu kan sangat membantu, di mana kita sekarang sangat membutuhkan untuk lifting minyak yang lebih besar lagi. Nah, ini kita harus memastikan, dan PLN harus berjuang bukan untuk kepentingan PLN, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, yang kedua, bagaimana kita secara any means that we do, bagaimana cara melakukan ini. Tapi memang pada saat ini kami secara terbuka menyatakan bahwa untuk tetap berlangsung itu, kalau kita itu tetap harus menggunakan the condition existing for the time being. Untuk melaksanakan itu kita harus menggunakan aset-aset yang ada pada saat ini. Karena dalam waktu yang ada transisi ini. Mengapa? Supaya mulus kan, kalau kita membangun pun kita membutuhkan waktu, dan kemudian di dalam transisinya mungkin switch over-nya kita membutuhkan waktu juga dan sebagainya. Tentu saja itu yang menjadi suatu komitmen kita adalah bagaimana di berlangsung dengan baik kita mengambil aset yang ada ini, kemudian untuk dilaksanakan sementara. Nanti kalau sudah termasuk itu kan tidak ada masalah. Nah, yang ketiga itu adalah PLN tetap berusaha untuk mengajak kepada semua pihak bagaimana bersama-sama berkomunikasi juga para stakeholder ini kepada CSL, kepada Chevron Pacific Indonesia. This is not kepentingan PLN, bukan. Ini kan PLN kan bagian kecil daripada proses listrik dan uap ini, kan bagian seperti kata Pak Wakil SKK Migas Pak Patayani itu, bahwa ini adalah bagian kecil. Tapi bagian kecil ini, bagian daripada ini harus jalan karena tidak bisa memproduksi. Jadi this is untuk kepentingan secara nasional. Jadi kita harus adalah satu kesepahaman, satu front yang sama-sama ini mengkomunikasikan kepada sektor. This is not about, ini bukan hanya tentang PLN, tentang negara Republik Indonesia. Ya.
Di segmen sebelumnya, Pak Bob Saril sudah menjelaskan dengan tegas betapa vital dan pentingnya arti blok rokan ini bagi sektor kelistrikan sehingga akan tetap fight memberikan effort yang paling maksimal untuk permasalahan ini. Diulang Pak, kalau bisa berbagi angka, seberapa besar ini potensi kelistrikan yang dimiliki oleh blok rokan sehingga bisa berkontribusi sangat positif nantinya juga bagi PT PLN Persero, Pak Bob? Kalau secara ini kan 300 MW ya, secara nasional pun sekarang padan kita itu lebih daripada 98 juta, dengan konektivitas itu lebih daripada 35 ribu megawatt itu. Bukan kecil ya, tetapi ini adalah kepentingan bangsa. Jadi kita tidak melihat kecil ke besarnya, tetapi ini adalah kepentingan bangsa yang harus kita ambil alih dan kita harus laksanakan sebaik-baiknya. Itu karena dalam itu kan 300 MW Pak untuk listriknya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan PLTGU Priok saja itu jauh di bawah itu. Tetapi sekali lagi, this is not about kecil atau besarnya, tetapi kepentingan bangsanya. Itu mengapa kita harus berjuang keras untuk tetap menjalankan ini agar rokan ini dapat produksi minyaknya, lithium minyaknya tetap bagus sehingga mendukung daripada ekonomi nasional. Baik, masukan. Mungkin menjawab ini Pak Erwin. Atau ada yang Pak lain? Bob Saril. Halo? Pak Bob, bisa mendengar suara saya? Ya. Sebagai penutup, masukan ke pemerintah terkait lelang ini akan seperti apa? Kami tetap meyakinkan kepada pemerintah bahwa kita PLN tetap berjuang untuk ini dan mohon doanya dan juga dukungannya untuk berkomunikasi kepada CSL dan kepada juga CPI bahwa ini adalah untuk kepentingan nasional. Sehingga bersama-sama kalau kita menyampaikan itu, saya masih meyakin bahwa Sektor Pasifik Indonesia sangat mengerti hal itu dan tentu saja akan menjadi sangat mulus sekali. Ini adalah tanggung jawab menurut saya dan tanggung jawab internasional juga, karena perusahaan Sektor itu adalah perusahaan internasional dan reputasinya tentu saja tidak mau jeopardize dengan pengelolaan meninggalkan atau transition yang jelek. Itu mungkin komitmen bersama, mereka tetap memahami itu dan tentu saja pemerintah juga sudah cukup besar andilnya, tinggal bagaimana mengkomunikasikan kembali sebagai suatu pressure point kepada ini bukan tentang PLN, ini bukan tentang Pertamina, tetapi ini tentang bangsa Indonesia, yang bagaimana pengelolaan rokan ini yang kembali kepada bumi pertiwi, yang akan dikelola oleh PHR, Pertamina Hulu Rokan, dan ini tentu saja adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk ekonomi bangsa Indonesia, dan sebesar-besarnya bangsa Indonesia. It's not about PLN only. Ya, terima kasih Mas. It's not about PLN, tapi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pak Bob tadi sudah dijelaskan mengenai nilai keekonomian dan betapa pentingnya blok rokan bagi sektor kelistrikan. Sekarang Pak Bob, mari kita pahami sekali lagi rencana-rencana besar apa yang sebenarnya sudah dimiliki oleh PLN. Termasuk ini alokasi-alokasi PLN untuk bisa mengerjakan blok rokan bagi kontribusi sektor kelistrikan. Dan menurut Anda dengan kejadian ini apakah akan terdisrupsi Pak tadi rencana-rencana besar PLN melalui blok rokan ini Pak Bob? Kita tidak akan terdiskusi, kita tetap akan jalan. Pertama itu untuk membangun transmisi yang menghubungkan ke 500 kaki dari Sulawesi Selatan ke utara itu sudah dilaksanakan beberapa jalan dan tahun ini selesai. Kemudian yang berikutnya kita membangun juga transmisi untuk menuju ke arah blok rokan. Kita tetap jalan terus dan kita meyakini, karena dalam persepsi dalam keyakinan kita ini adalah memang suatu kewajiban PLN untuk melayani sebaik-baiknya. Untuk blok rokan, tidak hanya blok rokan tetapi seluruh masyarakat Indonesia di bidang ketenaga listrikan. Nah selanjutnya adalah masih yang besar-besar juga kita tetap akan menyelesaikan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berada yang sudah ditandatangani, yang sudah berkomitmen dengan kita di Sumatera itu juga tetap berlangsung. Dan pada intinya adalah dengan kecukupan daya ini kita otomatis sudah mendeklarasikan, katakanlah mengumumkan kepada dunia, Indonesia siap menerima investasi. Persoalan listrik, persoalan infrastruktur, tidak masalah lagi. Silahkan, mau berapapun kita tersedia. Itu saja yang sinyal yang kita berikan kepada seluruh investor, baik dalam negeri maupun di luar. Ya, sinyal tegas yang diberikan oleh PLN kapanpun siap. Nah, ini berbicara mengenai rencana besar PLN melalui blok rokan. Tenggat waktunya sebelumnya kapan sebenarnya PLN mulai akan mengerjakan blok rokan ini dan alokasi penggunaan dana khusus untuk blok rokan ini juga di besaran berapa Pak Bob Saril figurnya?
Jadi kalau kita perhatikan yang pertama, pada masa transisi ini memang kita adalah mengambil alih daripada tokennya miliknya MCTM dalam bentuk pembelian daripada aset, dan kita harapkan ini akan kita gunakan uangnya dari rencana internal kita untuk membeli aset tersebut. Nah, yang berikutnya kita ke depannya akan juga membangun yang seperti saya sampaikan, itu lebih kurang kita membutuhkan waktu 6,6 triliun lebih untuk membangun jaringan dan mengkonversi memasukkan dari 50 Hz ke 60 Hz yang itu konversikan itu ke blok rokan. Jadi itu kira-kira yang kita laksanakan secara total ungkapan dana yang kita butuhkan untuk itu. Dan ini adalah jangkanya sekitaran 4 tahun dari tahun sekarang sampai 4 tahun ke depan itu yang akan kita lakukan investasi. Baik. Bob Saril, Anda adalah Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero. Terima kasih selalu meluangkan waktu untuk tim CNBC di Indonesia. Selamat pagi, sehat selalu Pak Bob. Jangan bosan-bosan yang mengundang kita, Mas.